kabarnya? Ya, semoga semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Bersyukur buat hari ini kita boleh berjumpa kembali melalui video pembelajaran ini. Ibu guru harap anak-anakku semua tetap semangat ya untuk belajar dari rumah. Oke, materi hari ini Ibu guru Tari yang akan jelaskan. Jadi silakan anak-anakku kelas 5A dan 5B perhatikan dengan baik ya. Namun sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Silakan anak-anakku lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih dan penyertaan Tuhan yang senantiasa nyata dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih sayang-Mu yang terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, hari ini anak-anak-Mu akan belajar. Mari Tuhan berkati, berikan hikmat, kepintaran Tuhan agar boleh mengerti dengan baik materi yang diberikan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, ampuni salah dosa kami, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, shalom buat anak-anakku semua. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita ya. Kita masih tetap di tema 5B, namun kita sudah di subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Tadi sudah kita bahas pembelajaran pertama, sekarang kita bahas di pembelajaran 2 dan 3. Nah, di pembelajaran 2 dan 3 ini, kita akan membahas mengenal macam-macam gangguan pernapasan pada manusia, mengenal properti yang digunakan dalam tarian, membedakan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab, membedakan jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola secara perorangan dan kelompok. Kita masuk di pembahasan yang pertama ya, macam-macam gangguan pada pernapasan manusia. Manusia perlu bernafas untuk memperoleh oksigen yang digunakan dalam proses metabolisme tubuh. Ketika bernafas, kita menghirup dan menghembuskan udara. Udara yang kita perlukan untuk bernafas adalah udara bersih. Nah, penyakit asma merupakan salah satu gangguan pernapasan. Seseorang yang memiliki penyakit asma akan mengalami kesulitan bernafas ketika merasa kambuh. Oke. Nah, ini perbedaan antara orang yang paru-paru penderita asma dengan paru-paru orang normal. Jadi, paru-paru orang normal dia seperti ini, sedangkan paru-paru penderita asma dia akan seperti ini. Ya, terjadinya penyempitan saluran pernapasan. Oke. Nah, untuk meredakan asma, ketika kambuh, penderita asma akan menghirup obat melalui inhaler. Macam-macam gangguan pernapasan. Langsung saja kita bahas macam-macam gangguan pernapasan. Anak-anakku, selain asma, masih banyak gangguan lain yang menyerang organ pernapasan manusia. Nah, berikut ini beberapa gangguan pada organ pernapasan manusia, yaitu yang pertama, penyakit tuberkulosis paru-paru, kedua, bronkitis, pneumonia, keempat, influenza, kelima, flu burung. Ya, ini adalah beberapa macam gangguan pada pernapasan manusia, beserta dengan penyebab, penjelasan, dan gejalanya masing-masing. Anak-anakku bisa lihat juga di buku cetanya di halaman 44. Kita ambil bronkitis. Ya, jadi bronkitis itu penyebabnya itu alergi, bakteri, jamur, virus, dan zat-zat kimia. Jadi bronkitis itu merupakan penyakit peradangan pada lapisan cabang tenggorokan. Gejalanya itu batuk berdahak, demam ringan, dan cepat lelah. Ya, kalau influenza, ya penyebabnya pasti virus influenza ya. Influenza itu penyakit menular melalui cairan yang keluar dari hidung atau mulut penderita flu ketika batuk dan bersin. Gejalanya itu demam, sakit kepala, batuk, hidung berair, dan tenggorokan terasa sakit. Oke, kita lanjut. Nah, gangguan pernapasan dapat terjadi karena bakteri dan virus. Selain itu, gangguan pernapasan juga dapat disebabkan oleh udara yang tercemar, misalnya oleh asap.
Salah satu ciri udara tercemar adalah berwarna, misalnya putih maupun kelabu. Contoh zat pencemar udara adalah asap. Asap dapat terjadi akibat proses pembakaran. Bentuk zat pencemar berupa asap yang banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari adalah asap rokok. Rokok yang dibakar menghasilkan asap yang juga mengandung zat berbahaya. Asap rokok tidak hanya berbahaya bagi perokok aktif, tetapi juga bagi perokok pasif, yaitu orang-orang yang tidak merokok, tetapi menghirup asap rokok. Gangguan pernafasan yang dapat disebabkan oleh asap rokok, misalnya bronkitis. Nah, ini gambar beberapa anak dekat dengan perokok aktif. Jadi, anak-anakku, ketika kita berada dekat dengan orang yang merokok, sebaiknya kita menutup hidung kita atau kita memakai masker. Karena ketika kita menghirup asap rokok, itu juga sangat berbahaya bagi pernafasan, organ pernafasan kita. Oke? Nah, salah satu penyakit yang dapat disebabkan oleh asap rokok itu bronkitis. Jadi bronkitis merupakan peradangan pada saluran udara di dalam paru-paru. Pada perokok, bronkitis dapat terjadi secara berulang. Berikut gejala awal bronkitis. Pertama, batuk kering hingga batuk berdahak yang berwarna, mulai dari putih, kuning, hijau, hingga kemerahan. Sesak nafas saat melakukan olahraga atau aktivitas ringan akibat saluran udara tersumbat. Sering menderita infeksi pernapasan seperti flu, mudah lelah, pembekakan pergelangan kaki hingga tungkai, wajah dan telapak tangan berwarna kemerahan, sakit kepala, dan gangguan penglihatan. Ya, jadi anak-anakku, merokok itu sangat berbahaya, ya. Apalagi kalau kita berada di antara orang yang merokok, itu juga sangat berbahaya karena kita menghirup asap rokok tersebut. Oke, kita masuk di pembahasan yang kedua, yaitu properti yang digunakan dalam tarian. Jenis tari ada tari tradisional modern dan tari kreasi daerah. Tari kreasi daerah merupakan inovasi dengan penyelesaian gerak dan properti yang digunakan agar seiring dengan perkembangan zaman dan dapat diterima masyarakat. Properti merupakan salah satu unsur pendukung dalam tari. Properti tari adalah benda-benda yang digunakan untuk mendukung suatu gerakan tarian. Fungsi properti tari antara lain untuk menambah keindahan tarian atau menyampaikan pesan serta makna pada suatu tarian. Properti tari yang digunakan bermacam-macam, bergantung pada penataan tari. Nah, perhatikan gambar-gambar berikut ini. Jadi ini gambar tari payung dari Sumatera Barat. Ini tari topeng berasal dari Cirebon. Nah, sedangkan ini tari legong. Legong itu dari Bali. Nah, ini tari jaipong dari Jawa Barat. Ya, itu tadi penjelasan mengenai properti tari. Sekarang kita masuk di pembahasan yang ketiga, membedakan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Kita bahas pertama adalah tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan kesadaran yang dimiliki oleh manusia akan sikap yang telah ia lakukan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Oleh karena itu, ia harus berinteraksi dengan orang lain. Saat berinteraksi dengan orang lain, harus diikuti dengan penerapan sikap tanggung jawab yang baik. Setiap manusia harus menerapkan tanggung jawab terhadap Tuhan, keluarga, masyarakat, dan juga negara. Contoh penerapan tanggung jawab adalah sebagai berikut. Menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing, menjaga nama baik keluarga, mengikuti segala kegiatan di lingkungan masyarakat, menjaga nama baik negara, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, saling menghargai dan menghormati antar sesama. Nah, sekarang kewajiban. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang individu. Jika kita ingin mendapatkan hak, maka kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Individu yang tidak melaksanakan kewajiban dengan baik,
akan memperoleh sanksi. Nah, contoh kewajiban adalah sebagai berikut: menghormati orang tua dan menyayangi saudara, belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan, tidak terlambat datang ke sekolah, menghormati guru, dan membuang sampah pada tempatnya. Atau contoh-contoh yang lainnya. Oke. Nah, sekarang hak. Apa itu hak? Jadi, setelah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dengan baik, maka kita akan memperoleh sebuah hak. Hak merupakan segala sesuatu yang harus didapatkan oleh manusia sejak lahir. Pelaksanaan tanggung jawab, kewajiban, dan hak yang seimbang membuat hidup menjadi harmonis. Orang yang bijak akan meminta hak setelah ia melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dengan baik. Berikut contoh hak yang akan diperoleh setelah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab. Ya, yang pertama, contoh hak ya, tinggal di lingkungan yang bersih. Jadi kita berhak tinggal di lingkungan yang bersih. Kedua, kita berhak memperoleh pendidikan dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, kita berhak bermain bersama dengan teman. Yang keempat, kita berhak memperoleh nilai sesuai kriteria penilaian. Yang kelima, kita berhak mengikuti pemilihan ketua kelas. Jadi, itu adalah contoh dari hak. Ingat, hak diperoleh setelah kita menyelesaikan kewajiban kita. Oke. Nah, sekarang kita masuk di pembahasan yang keempat, jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola secara perorangan dan kelompok. Usaha ekonomi perorangan adalah kegiatan yang dikelola oleh pemiliknya sendiri tanpa melibatkan pemodal lain. Biasanya usaha ekonomi ini memiliki modal yang terbatas. Contohnya warung, toko, usaha pertanian, bengkel, dan industri kecil perumahan. Keunggulan dari kegiatan ekonomi ini adalah pemilik tidak membagi keuntungan dengan orang lain, memiliki kebebasan dalam mengembangkan usaha, dan tidak bergantung kepada orang lain dalam mengatur usaha. Namun demikian, usaha ekonomi perorangan memiliki kelemahan, di antaranya pengembangan usaha terbatas oleh modal, kekurangan tenaga kerja, dan risiko kerugian ditanggung pemilik sendiri. Ya, jadi ingat ya, usaha ekonomi perorangan itu adalah usaha yang dikelola oleh pemiliknya sendiri. Ya, contohnya kayak warung, toko, dan lain-lain. Nah, berbeda dengan usaha ekonomi perorangan, usaha ekonomi berkelompok dikelola oleh sekelompok pemodal. Oleh karena itu, usaha ekonomi ini berbentuk badan usaha seperti firma, contohnya usaha pakaian yang dibentuk oleh 3 orang. Perseroan terbatas, persekutuan komanditer, koperasi, yayasan, dan badan usaha milik negara. Setiap hasil yang diperoleh perusahaan dibagikan kepada para pemilik perusahaan. Para pemilik modal bisa langsung mengolah usahanya atau tidak. Contohnya, seorang pemilik saham PT XYZ tidak ikut mengolah usahanya. Beliau membayar karyawan-karyawan untuk mengolah perusahaannya. Jadi ingat ya perbedaannya, usaha ekonomi berkelompok berarti dikelola oleh sekelompok pemodal. Kalau perorangan berarti dikelola secara sendiri atau perorangan. Nah, kita masuk ke tugas. Jadi tugasnya hari ini, tuliskan perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Jadi anak-anak harus membedakan ya, antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Yang kedua, tuliskan 3 gangguan pernapasan pada manusia, beserta dengan penyebab dan gejalanya. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan properti tari. Nah, ini tugasnya. Silakan anak-anak tulis di buku tulis tematik. Jika selesai, foto lalu kirim ke WA ibu gurunya masing-masing. Ya, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang ibu guru sampaikan, apa yang ibu guru jelaskan, anak-anakku bisa mengerti dengan baik. Nah, mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari anak-anakku kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih dan penyertaan-Mu Tuhan.
Hari ini kami telah selesai belajar Tuhan. Berkati pelajaran hari ini, biarlah pelajaran hari ini boleh dimengerti dan dipahami oleh anak-anak-Mu semua. Ya Tuhan, segala aktivitas kami selanjutnya kami serahkan juga ke dalam tangan kasih-Mu. Ini doa kami Tuhan, ampuni salah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anakku semua, tetap semangat ya, jaga kesehatan, Tuhan Yesus